Menit, aku suka Dori goyang papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan tugas akhir saya di PJJ Moderasi Beragama Angkatan 6 dari Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2021 ini. Nama saya Yani Mariani dari MIN 3 Cirebon akan memaparkan sedikit materi dari moderasi beragama tentang agama dan peradaban berkaitan dengan materi SKI kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu peristiwa besar bagi umat Islam pada awal masa-masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang peristiwa Fathu Makkah, kedamaian dalam ketegasan Rasulullah SAW. Adapun materi yang akan saya paparkan nanti, isi dari materi tersebut meliputi yang pertama, menghargai perjuangan Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. 2. Menjalankan sikap santun dalam menjaga perdamaian sebagaimana peristiwa Fathu Makkah. 3. Menganalisis cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. Dan yang keempat, mengorganisasi informasi tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. Berikut ini saya akan paparkan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kamu apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah terbukanya kota Makkah secara bahasa. Secara umum, artinya adalah kemenangan Rasulullah SAW atas kota Mekah selama ini memang dikuasai oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang juga mengusir kaum muslimin, memberikan ketidaknyamanan kepada kaum muslimin dalam memeluk agama Islam selama berada di Mekah, sehingga dalam satu titik kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW untuk bisa merebut kota Mekah ini. Dan peristiwa ini terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Mengapa peristiwa Fathu Makkah ini bisa terjadi? Alasan utama dari terjadinya peristiwa ini tiada lain adalah pengkhianatan kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Apa pelanggaran yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah? Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar, mempersenjatai Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang pada saat itu telah bergabung bersama Rasulullah. Kaum kafir Quraisy mempersenjatai mereka, dan hal itu merupakan pelanggaran atas isi perjanjian Hudaybiyah yang salah satu poinnya adalah tidak boleh saling menyerang atau melakukan gencatan senjata selama 100 tahun. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy maka atas perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Rasulullah menyiapkan para sahabat untuk berangkat. Atas pengkhianatan ini, Rasulullah bersama para sahabat berangkat ke Mekah untuk menjemput kemenangan atas kota Mekah, merebut tempat suci umat Islam selama ini yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa ketegasan sikap Rasulullah ini adalah buah dari pengkhianatan kaum kafir Quraisy atas isi perjanjian Hudaybiyah.
Maka Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Mekah dan mengajak seluruh sahabatnya menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju Mekah. Rombongan para sahabat semakin lama semakin besar. Banyak kabilah-kabilah yang bergabung di tengah jalan. Tidak kurang dari 10.000 orang mengikuti pasukan Rasulullah SAW untuk menuju kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Masing-masing arah dipimpin oleh salah satu sahabat beliau. Ada Zubair bin Awam, ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Ubadah, dan ada Ubaidah bin Zarrah. Namun, sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan, jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Artinya, jika tidak ada perlawanan dari penduduk Mekah atau dari kaum kafir Quraisy, maka pasukan kaum muslimin tidak akan menyerang atau melakukan kekerasan. Selain itu, sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Mekah. Yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah salah satu tokoh penting di kalangan kafir Quraisy. Yang kedua, barang siapa masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia juga akan aman. Dan yang ketiga, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ya tempat suci umat Islam, maka dia juga aman. Dari peristiwa tersebut akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan peristiwa ini disebut sebagai Fathu Mekah. Akhirnya kota Mekah berhasil direbut dan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Musuh paling keras kepala yang selama ini memusuhi Islam merintangi jalan dakwah Islamiyah Rasulullah SAW berhasil dilumpuhkan. Untuk mengucapkan rasa syukur, Rasulullah dan para sahabat melakukan umroh ke Baitullah. Rasulullah bisa masuk dengan para sahabat yang berjumlah 10.000 orang ke kota Mekah dengan aman. Maka Rasulullah kemudian memimpin pembenahan kota Mekah. Dalam pembenahan kota Mekah ini, Rasulullah tetap bersikap santun. Meskipun telah memperoleh kemenangan pada peristiwa Fathu Mekah, tapi hal ini tidak menjadikan sombong bagi kaum muslimin. Rasulullah tetap memperlakukan kaum kafir Quraisy dan para penduduk Mekah dengan bijaksana. Hal ini ditunjukkan Rasulullah SAW memberikan maaf atau amnesti kepada penduduk Mekah yang selama ini memusuhi Islam. Hingga ada pertanyaan terhadap orang-orang kaum kafir Quraisy dari Rasulullah seperti ini. Hai orang-orang Quraisy, menurut pendapat kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian sekarang? Kaum Quraisy pun menjawab dengan pasti, yang baik-baik, saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, pergilah kamu sekalian, kalian sekarang sudah bebas. Jadi Rasulullah tidak memaksakan kehendak terhadap penduduk Mekah pada saat itu. Mereka dibebaskan untuk tetap tinggal atau pergi dari kota Mekah. Dengan sabda Rasulullah SAW, maka seluruh penduduk Mekah mendapatkan pengampunan. Rasulullah bersikap santun dengan memaafkan kesalahan penduduk Mekah di masa lalu.
Yang kedua, kemudian ada Rasulullah membersihkan Ka'bah dari gambar dan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, Ka'bah atau Baitullah dibangun oleh Nabi Ibrahim atas dasar keimanannya kepada Allah. Dan kemudian pada perkembangannya akhirnya disalahgunakan pada masa jahiliyah sehingga dijadikan tempat-tempat menyimpan berhala. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 buah itu dihancurkan dengan tongkat di tangan Rasulullah, menunjuk kepada berhala-berhala tersebut. Rasulullah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala. Berhala-berhala tersebut sebelumnya sangat dipuja oleh kaum kafir Mekah. Pada hari itu, penduduk Mekah menyaksikan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah sama sekali tidak berdaya, tidak memberikan manfaat atau pertolongan sekalipun. Siapa yang menyembah berhala berarti telah berbuat syirik dan tersesat. Setelah dibersihkan dari berhala-berhala itu, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Yang ketiga, Rasulullah kemudian menyampaikan dakwah Islam secara damai. Artinya, seperti tadi telah dikatakan bahwa Rasulullah tidak melakukan paksaan terhadap penduduk Mekah. Rasulullah membebaskan pilihan kepada mereka. Bagi siapa saja yang ingin tinggal di Mekah dipersilahkan untuk memeluk agama Islam, atau jika tidak berkeinginan maka dipersilahkan untuk pergi dari kota Mekah. Melihat sikap mulia Rasulullah tersebut dan para sahabat juga yang menjunjung tinggi perdamaian, penduduk Mekah banyak yang bersimpati dan bahkan masuk Islam. Padahal kebiasaan masyarakat jahiliyah jika memenangkan suatu kota, penduduk yang laki-laki dibunuh dan penduduk yang wanita serta anak-anak dijadikan budak. Tetapi Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW justru memperlihatkan kebijaksanaannya kepada setiap penduduk Mekah, hingga pada akhirnya banyak yang bersimpati dan tertarik untuk masuk pada agama Islam.
Apa yang dapat kita petik? Hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah ini? Banyak sekali hal yang dapat kita ambil pelajarannya dari peristiwa Fathu Makkah ini. Dari peristiwa Fathu Makkah dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran itu tidaklah mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya berpangku tangan atau mengandalkan doa saja, mereka juga berjuang dengan gigih, penuh pengorbanan, baik harta maupun nyawa. Dengan peristiwa Fathu Makkah bisa diketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik, tidak melampaui batas maupun menzalimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Peristiwa Fathu Makkah memberikan keteladanan Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian. Rasulullah SAW bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. Rasulullah SAW menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan. Rasulullah SAW benar-benar teguh pada prinsip dan menepati janjinya, yakni akan membuat kota Mekah aman. Sikap ini sebelumnya tidak pernah dimiliki dalam sejarah penguasa yang memperoleh sebuah kemenangan. Sikap Rasulullah yang tetap membina kedamaian dalam bentuk apapun. Pada akhirnya, dari peristiwa Fathu Makkah itu sendiri perlu diingat bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke alam dunia ini, diangkat menjadi nabi dan rasul, membawa agama Islam yang membawa keselamatan, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh dengan kedamaian. Maka jika ada di sekitaran kita, jika ada di lingkungan kita yang melakukan tindakan kekerasan, mengacaukan tatanan lingkungan sekitar, mengacaukan tatanan negara, bernegara dan berbangsa, atau lebih parah lagi tindakan terorisme, yakinlah bahwa kesalahan bukan pada ajaran agama Islam, tetapi orang yang salah memahami ajaran agama atau memang berniat memecah persatuan dengan alasan ajaran agama. Seperti Allah telah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Rasulullah SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Akhir-akhir ini kita sering mendengar di peristiwa-peristiwa dalam berita sehari-hari, ada yang melakukan tindakan terorisme,
ada yang melakukan tindakan kekerasan, kemudian mengatasnamakan ajaran agama, maka saya kuatkan bahwa yakinlah kesalahan bukan ada pada ajaran agama, karena ajaran agama manapun tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan terorisme, tidak mengajarkan untuk merugikan kehidupan orang lain. Tetapi oknum atau orang yang salah memahami ajaran agama ini, atau memang oknum yang berniat untuk menghancurkan tatanan suatu bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.